Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Baik ya nak ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3, yaitu bagian C, perdagangan antar negara dan perdagangan antar daerah ya. Nah, yang pertama kita akan membahas perdagangan antar daerah. Perdagangan antar negara maupun perdagangan antar daerah hakikatnya merupakan pertukaran barang dan jasa antar ruang, di mana perdagangan antar daerah berbeda dengan perdagangan antar negara. Di sini pengertian daripada perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada beberapa karakteristik perdagangan antar daerah ya. Nah, salah satunya ada spesialisasi, ada biaya produksi yang rendah, pertukaran barang, saling kerjasama, mengejar laba, terarah pada konsumen, kepuasan maksimum, kemudian transaksi sukarela. Nah, 8 item tersebut merupakan karakteristik perdagangan antar daerah ya, dimana spesialisasi yaitu sebagai hasil dari pembagian kerja. Jika suatu daerah di suatu negara mengkhususkan diri dalam produksi komoditas tertentu, maka daerah lain di negara itu akan membeli komoditas dari wilayah itu dan bukannya memproduksi komoditas yang sama sendiri. Nah, kemudian biaya produksi yang rendah, di mana bertujuan untuk memproduksi barang dengan biaya yang rendah. Kemudian pertukaran barang, tujuannya dari perdagangan antar daerah adalah saling tukar berbagai barang. Nah, pertukaran ini bertujuan untuk apa? Untuk pengadaan barang-barang di daerah yang tidak memiliki persediaan atau yang memiliki persediaan dalam jumlah yang sangat kecil di tempat tertentu dari daerah yang kemampuan produksinya surplus ya. Nah, kemudian saling kerjasama. Nah, saling kerjasama di sini, pedagang di bawah perdagangan antar daerah berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan hubungan perdagangan yang erat dan semangat kerjasama di antara mereka. Kemudian mengejar laba, tujuannya yaitu dari produsen dalam perdagangan antar daerah adalah untuk mendapatkan laba ya. Nah, nomor 6 yaitu terarah pada konsumen ya. Pada perdagangan antar daerah, produsen memproduksi barang-barang yang disukai oleh konsumen. Kemudian, kepuasan maksimum. Nah, kepuasan maksimum bertujuan gimana ya? Bertujuan untuk mencapai kepuasan maksimum melalui pertukaran barang dan jasa. Kemudian, yang ke-8 yaitu transaksi sukarela, di mana transaksi dalam perdagangan antar daerah tergantung pada kebijaksanaan rakyat ya. Baik, kita lanjut. Perdagangan antar daerah di Indonesia terjadi karena perbedaan sumber daya. Nah, sumber daya alam maupun sumber daya manusia di setiap wilayah. Nah, ini perdagangan antar daerah di Indonesia terjadi karena apa? Karena perbedaan sumber daya, ya nak ya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia di wilayah tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara di mana pengertiannya yaitu pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda, maka disebut perdagangan antar negara atau internasional. Nah, aktivitas perdagangan antar negara. Nah, aktivitasnya dikenal istilah yaitu ekspor dan impor. Nah, ini adalah dua aktivitas perdagangan antar negara, di mana ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, pelaku ekonomi yang mengekspor barang dan jasa disebut eksportir ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu impor. Nah, impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, pelaku ekonominya yang mengimpor barang disebut dengan importir ya. Nah,
Kemudian agar dapat membeli barang dan jasa dari luar negeri, pelaku ekonomi harus menukar mata uang dalam negerinya, misalnya bisa rupiah atau dolar misalnya. Kemudian kita lanjut, yaitu manfaat. Manfaat dari perdagangan antar negara, ya. Yang pertama yaitu mendapatkan devisa, yang kedua memperluas kesempatan kerja, kemudian yang ketiga menstabilkan harga, kemudian yang keempat meningkatkan kualitas konsumsi, dan yang kelima mempercepat alih teknologi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mendapatkan devisa, ya. Nah, apabila kita mengekspor suatu komoditas, kita akan mendapatkan mata uang asing, ya. Nah, mata uang asing ini biasa disebut devisa. Dan devisa dapat digunakan antara lain untuk mengimpor barang dari negara lain, ya. Kemudian yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Nah, perdagangan antar negara, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan memperluas kesempatan kerja, ya Nak ya. Nah, misalnya di sini agar dihasilkan barang-barang untuk ekspor, tentu dibutuhkan tenaga kerja. Nah, kemudian yang ketiga, menstabilkan harga. Nah, suatu jenis barang di dalam negeri harganya mahal atau jumlahnya kurang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Nah, untuk mengatasinya seperti apa? Nah, untuk mengatasinya, barang tersebut dapat diimpor dari negara lain. Nah, kebijakan impor barang membuat harga akan stabil dan permintaan dapat dipenuhi. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kualitas konsumsi, ya. Nah, melalui perdagangan antar negara, penduduk dapat berbagi barang yang belum tentu dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk di luar negeri, ya. Nah, namun di sisi lain, perdagangan antar negara dapat memacu industri, dapat meningkatkan industri dalam negeri untuk kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional, ya. Nah, kelima yaitu mempercepat alih teknologi. Nah, dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Nah, di mana pihak penjual pun merasa perlu mengadakan pelatihan untuk menggunakannya, ya. Nah, alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, dari manfaat perdagangan antar negara, kita lanjutkan yaitu faktor pendorong dan penghambat perdagangan antar negara, ya. Nah, yang pertama yaitu faktor pendorong perdagangan antar negara terdiri dari perbedaan sumber daya alam, ada selera, ada penghematan biaya produksi, dan ada perbedaan teknologi. Nah, yang dimaksud dengan faktor perbedaan sumber daya alam yaitu di mana sumber daya alam yang dimiliki setiap negara berbeda-beda. Nah, untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak dimiliki suatu negara lain, maka terjadilah interaksi antar negara. Nah, interaksi antar negara tersebut dapat dalam bentuk perdagangan antar negara, ya. Nah, kemudian selera. Nah, selera juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan antar negara. Nah, seperti apa? Misalnya Indonesia mengimpor buah jeruk dari Australia, padahal di Indonesia sudah ada nama tempat yang ada atau bisa memproduksi buah jeruk. Di sini contohnya misalnya Sumatera Utara. Namun, orang Indonesia banyak yang menyukai jeruk dari Australia sehingga perlu diimpor, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penghematan biaya produksi. Nah, perdagangan antar negara memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya ke berbagai negara. Nah, negara tersebut menghasilkan barang dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Nah, barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada dalam jumlah kecil. Nah, kemudian perbedaan teknologi, ya. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah
pada negara yang teknologinya sederhana. Nah, di sini dicontohkan Indonesia mengimpor mobil dari Amerika karena Amerika telah memiliki teknologi yang lebih maju dalam pembuatan mobil, ya. Nah, dari faktor pendorong perdagangan antar negara, kita akan lanjutkan faktor penghambat. Faktor penghambat perdagangan antar negara, yaitu terdiri dari tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi oleh pemerintah, dan tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, tidak amannya suatu negara merupakan faktor keamanan mempengaruhi para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional, ya. Contohnya, jika negara tersebut tidak aman, maka para pedagang akan beralih ke negara yang lebih aman. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Nah, faktor tersebut terdapat beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan antar negara. Nah, misalnya apa? Pembatasan jumlah impor. Kemudian, tidak stabilnya kurs mata uang asing, di mana faktor tersebut menghambat kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga berdasarkan mata uang asing, ya. Nah, maka kesulitan tersebut akan berakibat terhadap penentuan harga atas penawaran maupun permintaan barang. Nah, baik, untuk materi bab 3 bagian C, yaitu perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara, cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak, ya. Pesan Ibu, jika ada yang belum paham silahkan wapri ke Ibu. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.